pengalaman atau apa yang saya alami itu sesungguhnya ketika kemudian orang dinyatakan sehat, itu memang harus melakukan aklimatisasi, recovery, atau ya melakukan langkah-langkah mandiri secara medis itu penting. Karena kalau tidak, dampak-dampak yang tadi saya sebut, misalnya kondisi yang semestinya belum clear gitu, kemudian beraktivitas itu akan menimbulkan komplikasi-komplikasi yang lain. Apalagi begini Pak BS, Ya. saya ini kan komorbid, saya ada hipertensi dan saya punya gula juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Babang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan membantu mencari solusi. Kami masih akan meneruskan untuk memberikan sosialisasi mengenai COVID-19, terutama adalah para penyandang atau yang pernah terpapar COVID yang bersedia untuk membagi pengalamannya sehingga kita semua bisa belajar untuk menghindari. Saya sudah bersama dengan Pak Dr. Andes Jayanto Arus Adi MM, seorang wartawan senior yang baru saja juga terpapar COVID. Apa kabar Pak Jayanto? Alhamdulillah baik. Ya. Salam sejahtera untuk semuanya. Ini masih beristirahat ya Pak Jayanto ya? Iya, saya Jumat malam lalu diizinkan pulang, kemudian melanjutkan isolasi mandiri di rumah ini Pak BS untuk recovery dan pemulihan. Pak Jayanto bisa cerita itu awal mulanya bisa tahu kalau terpapar COVID itu seperti apa? Ya baik Pak BS. Jadi saya kalau saya runut itu yang menjadi penyebab itu kayaknya terfosir. Jadi aktivitas yang berlebihan, mobilitas tinggi, itu akhirnya imun turun sehingga saya drop dan merasakan badan yang tidak enak. Di saat itu saya kemudian coba untuk berkomunikasi, berkonsultasi dengan Pak Wali, Pak Hendi Hendar Piadi untuk bisa difasilitasi swab test di rumah dinas dan beliau merekomendasikan Dr. Hakam. Saya langsung dipersiapkan untuk bisa mengikuti swab test dan hasilnya positif Pak BS. Ya. Hasil positif tanggal 9 bertepatan dengan publik pilkada itu saya masuk ke rumah dinas. Saya di rumah dinas selama 4 hari, tanggal 12, ini alhamdulillah jadi pengalaman yang luar biasa di karantina yang ada di rumah dinas itu, setiap hari itu swab, kemudian sorenya dilakukan evaluasi, dan yang negatif sudah bisa langsung pulang. Dan saya termasuk setelah 4 hari di situ itu tanggal 12 saya sudah dinyatakan negatif. Saya sore-sore begitu diinformasikan untuk bisa pulang. Tetapi ternyata residu atau dampak-dampak ikutan yang mestinya harus dituntaskan ini belum selesai. Dan ini yang kemudian membuat kondisi saya menjadi agak rada berkepanjangan. Karena apa? Karena saya tidak kemudian langsung off aktivitas. Saya masih aktivitas, termasuk aktivitas biasa begitu. Dan di rumah 3 hari, tanggal tepatnya itu Kamis
malam jam 10 itu saya drop lagi Pak Bies, drop lagi, tapi lebih parahnya karena ada seseknya, badan nggak enak, saturasinya rendah, gitu. Akhirnya saya masuk ICU RSU Tugu. Nah, iya. Ya, dan ini pengalaman yang saya kira luar biasa ketika di RSU Tugu itu karena suplai and demand-nya itu tinggi banget. Artinya suplai untuk pasien yang akan masuk itu sedemikian banyak, sementara kapasitasnya terbatas, sehingga ya harus menunggu sedemikian rupa. Tetapi alhamdulillah berkat dukungan teman-teman, saya tertangani dengan baik, kemudian bisa masuk ruang isolasi. Di sana saya 8 hari Pak Bies. Ya, Pak Jayanto, sebelum dilanjutkan, itu kan sudah dinyatakan negatif, kemudian pulang di rumah beberapa hari, kemudian ada gejala lagi lebih berat, kemudian dibawa ke rumah sakit. Nah, pada waktu dibawa ke rumah sakit itu diswab lagi nggak? Diswab. Jadi standar operating prosedurnya itu setiap kali masuk ke rumah sakit dalam kondisi apapun itu tetap harus ada swab sebagai indikator untuk menguji secara klinis maupun secara medis. Dan saya juga di RSU Tugu juga dilakukan demikian. Persoalannya ketika yang di RSU Tugu itu kan begitu swab tidak langsung bisa diketahui sore atau malam harinya seperti di rumah dinas, tetapi harus menunggu 2-3 hari. Nah ini yang agak lama. Dan ini terus terang menjadi sebuah beban tersendiri ketika kita berada di ruang isolasi kayak begitu. Dan ini saya ingin menyampaikan sebagai tip kepada teman-teman, ketika kita masuk ruang isolasi, itu keluarga harus aktif Pak Bies. Keluarga harus aktif karena kita tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi keluarga harus berkomunikasi dengan perawat, dengan dokter untuk melakukan updating apa yang harus dilakukan pasien yang ada di dalam. Beberapa kasus yang kemudian berdampak fatal itu karena ketika sudah di dalam keluarga tidak bisa melakukan akses komunikasi, akhirnya penanganan kan menjadi tidak bisa follow up, terdevelop dengan baik begitu Pak. Ya, enggak, maksud saya ketika di rumah sakit Tugu itu positif lagi apa enggak Pak? Tidak. Jadi saya ada 3 kali swab di rumah sakit Tugu dan dari 3-tiganya itu tetap negatif. Tetapi evaluasinya sampai dengan bahwa betul-betul negatif itu sampai minimal 2 kali di RSU Tugu itu. Oh gitu ya. Jadi ini malah unik ini membingungkan ini, sudah negatif tapi justru gejalanya itu semakin berat gitu ya. Karena begini, saya ada kemudian di paru-paru itu ada cairan Pak BS yang saturasinya tadi di bawah 85, di bawah 90, dan itu sesek, dan itu harus ada penanganan menggunakan oksigen. Nah ini kalau tidak ada penanganan yang seperti itu, tidak terbackup teknologi medis yang memadai, nah ini yang berbahaya karena kan seseknya itu pada taraf mengganggu, bahkan pada beberapa kasus kan yang membuat gagal nafas kan kayak begitu Pak Bes. Ya, itu ada penjelasan medisnya nggak? Maksud saya setelah negatif tapi kok masih ada tanda-tanda misalnya sesek dan sebagainya itu? Kalau penjelasan medis saya tidak bisa menyampaikan, tetapi pengalaman atau apa yang saya alami itu sesungguhnya ketika kemudian orang dinyatakan sehat, itu memang harus melakukan aklimatisasi, recovery, atau ya melakukan langkah-langkah mandiri secara medis itu penting. Karena kalau tidak,
dampak-dampak yang tadi saya sebut, misalnya kondisi yang semestinya belum clear gitu, kemudian beraktivitas itu akan menimbulkan komplikasi-komplikasi yang lain. Apalagi begini Pak BS, Ya. saya ini kan komorbid, saya ada hipertensi dan saya punya gula juga. Lah ini yang perlu mendapatkan apa istilahnya penanganan komprehensif, karena kalau tidak akhirnya kan COVID-nya selesai, tetapi yang lain kan justru semakin lebih parah. Atau mungkin karena Pak Jayanto terlalu pendek ya ketika di isolasi di rumah dinas itu ya. Jadi itu kan cuma berapa? 4 hari atau berapa gitu ya. Biasanya kan sampai 14 hari gitu isolasinya. Kemungkinan begitu ya, kemungkinan begitu. Saya tapi secara persis tidak tahu karena teman-teman yang juga mengalami hal serupa, artinya pagi di swab, kemudian sorenya dinyatakan negatif dan boleh pulang juga fine-fine, cuman mereka menjaga diri, tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang berlebihan begitu. Nah, ya. Saya kesalahan saya sebelum pulih betul aktivitasnya tidak terkontrol begitu. Ya, jadi misalnya contohnya apa? Setelah pulang di rumah itu kemudian aktivitas yang berlebihan itu apa misalnya? Olahraga atau apa gitu? Ya, saya olahraga. Jadi misalnya jogging di BSB, kemudian karena ya merasa bahwa itu sudah oke, ada pekerjaan rumah yang bersih-bersih atau saya sempat memperbaiki mobil segala macam, saya bawa sendiri. Itu saya lakukan itu Pak BS. Ya, padahal standarnya masih harus isolasi ya itu ya. Harus istirahat dan ya satu selain memang juga secara fisik itu perlu istirahat, secara medis kan juga memang harus ada penuntasan. Ya. Nah, terus kemudian setelah kembali ke rumah sakit Tugu itu sampai berapa hari di situ, Pak? Saya 8 hari, jadi saya masuk Kamis malam jam 20 malam, kemudian saya sehari di ICU, habis maghrib Jumat itu baru bisa masuk ruang isolasi, kemudian Jumat kemarin persisnya habis maghrib saya diinformasikan oleh perawat atau para medis di sana kalau saya sudah diizinkan untuk bisa pulang berkumpul dengan keluarga. Ya, tapi masih tetap harus isolasi. Saya isolasi yang saya lakukan itu sesuai dengan pesan ataupun rekomendasi bahwa saya harus menuntaskan isolasi mandiri di rumah sekaligus untuk menguatkan dan juga menuntaskan hal-hal yang barangkali masih dirasakan. Terus pengobatannya apa, Pak? Pengobatan, maksudnya pengobatan yang di mana Pak Bes? Ya, artinya selama di rumah sakit, terus setelah pulang gitu masih minum obat enggak? Itu luar biasanya, jadi ada penanganan secara medis, jadi obat juga ada, kemudian suplemen juga diberikan, kemudian visitasi dokter juga dilakukan, itu dilakukan di RSU Tugu itu, dan kami mendapatkan itu semuanya. Ya. Terus kemudian di rumah sudah bebas, nggak pakai obat lagi? Ada beberapa obat yang tambahan yang seperti vitamin, kemudian juga treatment dalam arti rekomendasi bagaimana pola makan dan lain sebagainya yang diarahkan oleh tim dari rumah sakit itu yang diberikan diwanti-wanti betul sebelum kami pulang. Ya, setelah di rumah itu Pak Jayanto sudah bebas dengan berkumpul dengan keluarga atau masih membatasi diri? Saya masih membatasi diri, Pak. Membatasi diri, tetapi khususnya dengan lingkungan, kalau dengan keluarga, karena ketika saya dinyatakan positif, kan keluarga kemudian kan di tracing. Kemudian hasil tesnya juga negatif, artinya
mereka membackup, membantu kami begitu, tetapi tidak kemudian membatasi interaksi dengan keluarga. Tapi kalau dengan lingkungan, satu karena kebetulan kami kan tinggal di perumahan Pandana Merdeka. Ya. Daerah ini termasuk zona yang agak berbahaya, sehingga saya juga sadar diri untuk membatasi berinteraksi dengan tetangga ataupun juga dengan lingkungan di tempat kami tinggal, Pak Bias. Ya. Sekarang kembali ke awal ya, Pak Jayanto itu tahu nggak itu dari mana misalnya terpaparnya itu? Saya secara persis tidak tahu, tetapi kalau saya mencoba untuk mengingat secara kronologikal gitu, kami kan aktivitasnya itu kemarin di awal bulan Desember itu agak cukup padat. Jadi sempat dari Semarang ke Bandung, Bandung kemudian ke Lombok, Lombok ke Surabaya, kemudian acara ke Solo. Acara-acara itu saya kan berinteraksi dengan banyak orang. Itu satu yang pertama. Yang kedua kayaknya saya itu terpapar di lingkungan Pandana juga karena salah satu teman kontak yang juga terpapar dan COVID itu sendiri menjadi korban dan menjadi korban begitu, meninggal dunia, Pak Bias. Oh. Di satu komplek. Satu RW, kebetulan Pak RW-nya itu. Iya. Nah, sekarang Pak Jayanto dengan pengalaman ini, apa yang bisa disarankan kepada teman-teman, terutama teman-teman wartawan yang mau nggak mau tetap harus aktif di lapangan gitu? Yang pertama, saya kira disiplin tentang kesehatan, tentang bagaimana menjaga kebersihan itu mutlak, karena saya tadinya termasuk yang tidak begitu melihat ini sebagai sesuatu yang layak menjadi momok begitu. Ya. Tetapi ketika kemudian saya sendiri terpapar dan rasanya itu betul-betul sedemikian miris begitu, saya jadi ingin pesan bahwa wartawan termasuk salah satu ujung tombak yang apapun dan bagaimanapun perlu sadar dan paham, apalagi kan kita menjadi agen informasi, menyampaikan hal-hal yang bersifat edukatif terkait dengan COVID itu, supaya kemudian tidak menimbulkan blunder-blunder tentang sebaran-sebaran yang menimbulkan eskalasi yang lebih luas pada tingkat paparan COVID ini. Baik itu yang bersifat OTG ataupun yang ada gejala dan lain sebagainya. Tapi intinya menurut saya kesehatan, disiplin itu penting. Yang kedua saya kira apapun ya bagaimana menjaga performa suplemen itu hal yang juga tidak boleh ditinggalkan itu, Pak Bias. Ya, Pak Jayanto. Tadi Pak Jayanto kan menyampaikan bahwa begitu curiga kemungkinan terpapar langsung menghubungi Pak Wali Kota ya. Kemudian dapat fasilitas swab. Kebetulan Pak Jayanto kan mudah ya punya kontak seperti itu. Nah ini kalau orang biasa cukup mudah atau enggak untuk akses ke swab itu? Awalnya saya membayangkan memang seperti itu, tetapi setelah kemudian kami dirawat di rumah dinas, itu dari tim teknis dinas kesehatan itu proaktif melalui puskesmas, kemudian gugus tugas COVID di tingkat RW dan kelurahan itu melakukan komunikasi dengan anak-anak. Bahkan awalnya saya tidak tahu kalau ternyata komunikasinya sedemikian intens, dan setelah saya pulang dari rumah dinas itu divisitasi. Satu mobil begitu datang, mengecek, kemudian memberikan input,
eh, untuk kalau ada hal-hal yang perlu antisipasi atau perkembangan-perkembangan mendadak terkait dengan kondisi kami waktu itu, karena saya merasakan ada sesek itu dipesankan, sehingga ketika kami mengalami gangguan malam-malam dan saya harus ditarikan ke RSU Tugu itu, kita sudah punya semacam rekomendasi ataupun eh, keterangan untuk kita bisa mendapatkan pelayanan darurat di rumah sakit. Ya, eh, Pak Jayanto itu tadi kan karena apa? Tracking ya, tracking tracing itu karena Pak Jayanto terpapar, kemudian yang lain ditelusuri. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau masyarakat biasa yang kemudian merasa curiga jangan-jangan saya kena gitu, itu kalau mau swab gampang apa enggak? Gampang ya? Termasuk yang gratis atau yang bayar? Yang gratis. Bahkan begini, jadi salah satu contoh yang dilakukan oleh puskesmas Ngalian itu melakukan pendataan, dan kami ketika saya posisi sudah diisolasi di Rumah Sakit Tugu, saya juga memberikan input kepada beberapa teman untuk bisa mendapatkan akses swab melalui puskesmas supaya kondisi yang dirasakan ataupun dialami itu bisa didalami secara medis. Itu tidak susah. Memang mungkin tidak semuanya orang tahu, dan kampanye ini perlu dilakukan terus-menerus, khususnya melalui dialog seperti yang dilakukan Pak BS pada sore hari ini. Saya kira sangat membantu, karena kalau tidak, apapun saya kira bagaimana memahami persoalan dalam konteks yang kadang turbulensinya agak khusus kayak begini, apapun saya kira kan ada kepanikan-kepanikan, dan karenanya perlu dari awal itu secara sistemik, secara mungkin terpola begitu dilakukan pemahaman-pemahaman atau sosialisasi, dan sekarang ini saya kira masih harus terus dilakukan, Pak Bias. Ya, terakhir ini Pak Jayanto tadi kan mengatakan masuk RSUD Tugu itu ternyata antara yang pengen masuk dengan kapasitas yang kamar atau yang tersedia ternyata jauh gitu ya. Itu solusinya gimana? Nah, kalau itu memang situasi sifatnya force majeure ya. Jadi apapun kalau tanpa ada langkah-langkah yang bersifat khusus, saya kira ya memang tetap akan menjadi kendala. Tetapi kesigapan daripada para medis, tenaga kesehatan di dalam memberikan pelayanan, ataupun kemudian yang sudah sehat kemudian segera diminta untuk melakukan evakuasi atau meninggalkan rumah sakit karena yang antri banyak, itu sudah dilakukan. ya. Saya kan melihat Pak Jayanto ini kan diperlakukan secara khusus ya, mungkin karena wartawan senior gitu dilayani dengan cepat. Saya khawatir untuk yang lain. Kalau Pak Jayanto melihat di situ seperti apa? Saya kira secara umum mekanisme sudah berjalan, bahwa barangkali ada hal-hal yang tadi menjadi penilaian Pak BS itu tadi saya kira tidak terlalu menjadi hal yang bersifat signifikan. Karena Karena bagaimanapun SOP-nya sudah berjalan, dan tetap yang saya alami itu teman-teman yang lain juga mendapatkan akses pelayanan yang sama. Memang ya saya kira sekali lagi komunikasi dan
bagaimana dalam konteks semacam itu harus melakukan optimalisasi karena situasi darurat. Saya kira semua punya ikhtiar dan kreativitas masing-masing, Pak Bies. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Jayanto Arusadi, ya, wartawan senior yang telah membagikan pengalaman, karena wartawan sekaligus juga melihat pandangan mata, merasakan langsung. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita semua untuk menjaga diri lebih baik, tidak tertular, dan bagi yang tertular juga punya pengalaman, referensi bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah mulai dari tahap awal sampai kemudian kalau ada pemberatan sudah pulang ke rumah tapi harus kembali ke rumah sakit dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih Pak Jayanto, yang mudah-mudahan cepat pulih, cepat sembuh, ya beraktivitas kembali. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.